Selamat pagi Bu Lina, perkenalkan nama saya Vanessa Stefani dengan NIM 545220028. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya sehingga saya bisa melakukan presentasi pada hari ini dengan judul Analisis Jalur Kritis pada Proyek Lokasi Mesin Flexo dengan metode CPM dan PERT. Pendahuluan. Proyek adalah rangkaian kegiatan terencana dengan batasan waktu, biaya, dan sumber daya untuk menghasilkan output, baik nyata maupun tidak nyata. Tantangannya terletak pada pengelolaan sumber daya secara efisien agar sesuai jadwal dan spesifikasi, serta meminimalkan waktu menganggur atau idle time. Metode CPM dan PERT sering digunakan untuk merancang dan mengendalikan proyek. PERT bersifat probabilistik, sementara CPM menggunakan waktu nyata. Contoh kasus yang dapat dibahas pada hari ini yaitu proyek pemindahan mesin flexo selama lebih dari 60 hari memerlukan perencanaan matang menggunakan CPM dan PERT untuk menentukan jalur kritis, estimasi waktu, dan penyelesaian serta potensi resiko proyek. Definisi CPM dan PERT. Menurut Iki Solia, CPM dan PERT merupakan teknik perencanaan proyek yang dimodelkan dalam suatu jaringan yang saling berhubungan. Tujuan dari CPM dan PERT adalah menentukan waktu terpendek untuk menyelesaikan rangkaian kegiatan tersebut. Waktu terpendek tersebut dipengaruhi oleh jalur kritis dalam jaringan. Pada dasarnya, metode CPM dan PERT ini memiliki hasil yang mirip. Beda antara keduanya adalah CPM bersifat deterministik, sedangkan PERT bersifat probabilistik. Sehingga aktivitas yang bersifat konstan waktu pelaksanaannya maka dapat menggunakan CPM, sedangkan aktivitas yang memiliki waktu berubah-ubah maka menggunakan metode PERT. Metode PERT menentukan besarnya probabilitas proyek tersebut diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah diperhitungkan. Perhitungan PERT melibatkan 3 angka estimasi dari tiap-tiap aktivitas, yaitu optimis, pesimis, dan waktu paling mungkin. Dengan menggunakan persamaan, maka perkiraan waktu aktivitas dapat dihitung dan waktu dapat bersifat deterministik. Metodologi penelitian. Berikut merupakan flowchart dari metodologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang sistematis. Berdasarkan penelitian CPM dan PERT sebelumnya, ditentukan tahapan-tahapan dengan memperhitungkan permasalahan di lapangan. Berikut merupakan network diagram. Menurut Iwawo dan kawan-kawan, mendefinisikan network diagram sebagai visualisasi proyek dengan menyimbolkan simbol lingkaran sebagai event dan panah sebagai kegiatan. Ada 2 simbol utama, yaitu lingkaran yang menandakan event dan panah yang menandakan kegiatan. Event menggambarkan waktu, yaitu tanggal pelaksanaan, menit, dan jam pelaksanaan. Event ini yang memulai dari network diagram, di mana event 1 adalah waktu mulai dari proyek, sedangkan event nomor terakhir menandakan waktu selesai dari proyek. Semua kegiatan dalam proyek harus tertuang dalam network diagram, dan semua kegiatan haruslah dimulai dari event dan diakhiri oleh event. Identifikasi masalah. Proyek ini terdiri dari 28 aktivitas dengan perkiraan durasi penyelesaian lebih dari 60 hari. Karena jumlah aktivitas yang besar dan waktu pengerjaan yang relatif lama, diperlukan analisis menggunakan metode CPM dan PERT untuk mengidentifikasi jalur kritis dan memperkirakan total durasi proyek serta menghitung probabilitas penyelesaiannya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui total waktu penyelesaian proyek, menentukan aktivitas-aktivitas kritis yang tidak boleh mengalami keterlambatan, menghitung waktu rata-rata penyelesaian beserta standar deviasinya, serta menganalisis kemungkinan percepatan proyek melalui kurva probabilitas. Dengan pendekatan CPM dan PERT, diharapkan manajemen proyek dapat berjalan lebih terukur dan terkendali, meminimalkan resiko keterlambatan, serta memungkinkan evaluasi opsi tercepat jika diperlukan. Berikut merupakan data kegiatan proyek. Proyek ini dibagi ke 28 aktivitas yang diuraikan sebagai tabel berikut. Berikut merupakan network diagram proyek. Dari network diagram yang didapatkan, jalur kritisnya adalah A, B, C, D, L, M, N, O, P, Q, R, T, U, V, Y, AB. Dengan kurun waktu penyelesaian proyek adalah 61 hari.
Berikut merupakan diagram alokasi sumber daya proyek. Penggunaan sumber daya terbesar ada pada hari ke-6 dan ke-7, di mana membutuhkan 15 orang. Dari hari ke-16 hingga ke-61, proyek hanya membutuhkan maksimum 4 orang pekerja. Hari ke-58 dan 59 adalah titik terendah, di mana proyek hanya membutuhkan 1 pekerja. Perhitungan waktu yang diharapkan dan variansi. Dapat dilihat pada tabel di samping, nilai estimasi waktu berkisar 0 sampai 1 hari terhadap waktu yang mungkin. Simpangan terbesar waktu yang diharapkan dibanding M adalah sebesar 0,167 hari. Sedangkan nilai variansi berkisar antara 0,028 hingga 0,25. Variansi terbesar ada pada aktivitas K, yaitu sebesar 0,25. Karena itu, perbedaan dan variansi tiap-tiap aktivitas masih rendah dibandingkan waktu yang diharapkan. Jumlah nilai waktu yang diharapkan adalah 62,167 hari. Nilai ini hanya berbeda 1,167 hari dibandingkan jumlah waktu yang diharapkan. Perhitungan probabilitas penyelesaian proyek. Berikut merupakan tabel perhitungan probabilitas penyelesaian proyek. Dari tabel tersebut terlihat bahwa waktu realistik, yaitu 62,167 hari, dapat diselesaikan dengan probabilitas 50%. Proyek dapat dipercepat menjadi 62 hari dengan probabilitas 44,004%. Bahkan dapat dipercepat kembali menjadi 61 hari dengan probabilitas 14,46%. Kesimpulan. Yang pertama yaitu waktu penyelesaian dari perhitungan CPM adalah sebesar 61 hari. Yang kedua, jalur kritis pada proyek tersebut adalah aktivitas A, B, C, D, L, M, N, O, P, Q, R, T, U, V, Y, A, B. Yang ketiga yaitu waktu penyelesaian dari perhitungan PERT adalah sebesar 62,167 hari. Yang keempat yaitu proyek dapat dipercepat hingga 61 hari dengan probabilitas 14,46%. Berikut merupakan daftar pusaka yang digunakan. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.